Langkah maju dengan cepat. Pikiran mengendalikan aliran energi. Energi mendorong keluarnya kekuatan. Kecepatan pukulanmu menentukan kemenangan atau kekalahan. Pukulan saya ini dibandingkan denganmu ketika bersama Paman R tahun lalu. Bagaimana menurutmu? Kamu masih sama tidak berguna seperti dulu, pantas kalah dari orang Jepang tahun itu. Istrimu bahkan lari dengan orang lain. Kamu sudah menghilangkan muka nenek moyang kita sepenuhnya. Guodong, Xiaowan baru saja lulus seleksi awal turnamen persilatan, sekarang keluargamu sudah makmur. Bahkan membuka dojo sebesar ini, lihatlah. Bisakah kamu bayar biaya latihan pendamping selama bertahun-tahun ini? Hahaha. Aku minta kamu mendampingi latihan tinju, itu karena kamu masih kerabatku. Seumur hidup kamu belum pernah tinju di dojo sehebat ini kan? Masih berani minta uang dari saya, Guodong. Bagaimanapun juga Xiaowan adalah adikmu. Aku tidak punya kerabat tidak berguna seperti kalian. Ayah, saya dapatkan surat pemberitahuan seleksi awal turnamen persilatan. Ayah, apakah kamu tidak apa-apa? Guodong, kenapa kamu memukul ayahku? Xiaowan, ayah tidak apa. Ayah yang sengaja cari dia jadi pendamping latihan. Kamu butuh uang untuk ikut turnamen persilatan. Ingin pendamping latihan kan? Saya yang jadi. Sepupu perempuan, kamu cuma seorang gadis kecil. Jangan terlalu menilai diri sendiri. Satu jariku saja bisa. Guodong. Hai. Apa yang sudah kalian lakukan pada anakku? Guodong kulit tebal daging kuat kok. Tidak akan apa-apa. Gadis baik, kalau Guodong kenapa-napa. Nyawa kalian berdua ayah dan anak tidak cukup untuk ganti rugi. Bu, tidak apa-apa. Dia cuma minta bayar biaya latihan pendamping saja kok. Untuk mengantarkan putrinya ikut turnamen persilatan. Gadis baik tidak menunggu di rumah untuk menikah. Ngapain latihan bela diri? Hanya Guodong kita yang bisa membawa kebanggaan untuk keluarga Chen. Saya latihan pendamping atau tidak? Belum kalian atur. Biaya latihan pendamping yang ayah saya dapatkan dengan kerja keras. Kenapa kalian tidak mau bayar? Apa alasannya? Alasannya kamu adalah sampah yang diajari oleh dojo sampah. Terlebih lagi, ayahmu adalah pecundang yang terkenal di seluruh desa Chen. Pergi sana sayang. Ayah. Ayah Xiaowan tidak apa. Kalau begitu, ayah tidak akan minum obat lagi semester depan. Kamu gunakan uang ini untuk biaya perjalanan. Tenang saja, ikuti lomba itu. Ayah. Bagaimana kalau aku tidak ikut lombanya saja? Apa yang kamu katakan? Ini semua salah ayah. Ayah tidak berguna. Ayah. Kalah dari orang dongeng, bahkan tidak bisa menahan ibumu, membuatmu harus hidup bersamaku. Tidak cukup makan, tidak cukup pakaian. Bahkan pakaian bela diri yang kamu pakai sekarang. Itu juga barang bekas yang orang lain tidak mau pakai lagi. Ayah. Di hatiku, kamu adalah pahlawanku. Dulu, hanya kamu yang berani menantang orang dongeng. Sejak kalah dalam pertandingan itu, ayah tidak pernah bisa mengangkat kepala lagi di desa ini. Tapi kamu, putri, berbeda. Kamu punya bakat luar biasa. Kamu adalah jenius bela diri yang muncul sekali dalam 100 tahun. Ayah rela mempertaruhkan nyawa tua ini untuk mengantarmu ke arena lomba. Membuatmu mengharumkan nama keluarga, membalas dendam masa lalu. Ayah juga tidak akan menyesal nanti. Ayah. Ini saja kemampuan terbaik kalian orang Xia? Kalian sekumpulan. Tidak ada satupun yang bisa bertarung. Ilmu bela diri kalian hanya sampah terburuk di antara semua sampah.
Bolehkah aku pergi memeriksanya? Belum 3 ronde saja sudah kalah, sayang. Sudah malu habis-habisan. Lebih baik kita akhiri saja. Cerai, sayang. Pergi. Aku benar-benar buta dulu sampai mau memilihmu, brengsek. Ayah, aku akan ikuti lombanya, buatmu bangga. Aku akan membuat semua orang yang meremehkan kita menyesal. Bagus, bagus. Apapun susah dan sulitnya, ayah pasti akan mengantarmu ke konferensi Wulin, membuatmu bersinar terang. Bagian sana harus segera diselesaikan pembangunannya. Wah, bukan Pak Gong kan? Kenapa kamu begitu terburu-buru cari uang ya? Untuk mengirim putrimu ke konferensi Wulin kan? Cheng Guodong, apa yang mau kamu lakukan lagi? Wah, kita kan bukan satu keluarga ya? Tentu saja aku datang untuk membantu kalian. Wah, bagus sekali. Tidak usah terima kasih, hahaha. Kamu tidak apa kan? Aku tidak apa-apa, terima kasih semuanya. Batu bata ini kalau rusak, itu artinya upah 2 hari hilang loh. Ku dengar Xiaoling sudah lulus. Giliran konferensi Wulin, ini gajiku bulan lalu. Bantuan asuransi, terimalah sedikit bantuan ini. Tidak bisa. Terimalah. Terima kasih. Keluarga kami tidak punya banyak uang, hanya ada telur ayam kampung segar. Bawalah untuk Xiaoling, biar badannya lebih sehat. Ini baju putriku, dipakai lomba tahun lalu. Semoga Xiaowan bisa pakai. Kau harus buat ayahmu bangga. Xiaowan, ingat baik-baik. Jalan dari gunung ke turnamen bela diri ini dibantu sedikit demi sedikit oleh warga desa. Ingatlah budi baik ini. Aku pasti jadi juara dunia, membanggakan keluarga. Kembali membalas budi para sesepuh. Anak baik. Kami tunggu kau pulang, buat ayahmu bangga. Hapus aib keluarga selama 10 tahun. Xiaowan. Pergilah. Sekarang giliran petarung. Chinek Xiaowan. Ayah, kau lihat? Aku berhasil. Kalahkan semua orang. Aku, juara dunia. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tinju dan gerakannya secepat itu? Belajar bela diri sampai sekarang, belum pernah lihat orang dengan kelincahan seperti itu. Ini melebihi batas kecepatan dan stamina manusia. Jangan-jangan peserta ini pakai cara ilegal sebelum lomba, supaya stamina melebihi batas kecepatan manusia dalam waktu singkat. Kalau benar, dia pengkhianat bela diri Dasya. Berikan perintah. Bekukan hasil dan peringkat. Tes darah dan urin semua peserta, umumkan hasilnya 24 jam lagi. Hasil akhir turnamen bela diri.
Sayap. Kalau petarung ini menang curang, akan kukeluarkan dari dunia bela diri. Dilarang selamanya. Kalau dia pecahkan batas stamina manusia dengan kemampuan asli, membawa bela diri Daxia ke level lebih tinggi, aku akan datang langsung, berikan mahkota juara dunia. Hello, Nona Chan. Atas nama keluarga Su, saya undang Anda secara resmi. Jadi bintang iklan semua produk grup kami. Ini kontrak 100 juta, silakan lihat. Jadi bintang iklan Shen Group? Ya, Yakin tidak salah orang? tidak mungkin salah. Penampilanmu di turnamen seni bela diri sangat mencolok. Percayalah, aku akan menjadikanmu pendekar wanita legendaris era ini. Lagi pula, kau adalah yang terbaik di Daxia. Dan juga yang terbaik di dunia. Tapi, hasil pertandingan baru akan diumumkan 24 jam kemudian. Bagaimana kau yakin aku yang pertama? Tenang, kalau kau kecewa, tak ada yang berani jadi pertama. Ini konva yang kusiapkan untukmu. Berangkatlah dulu pulang. Setelah urusanku di sini selesai, aku pasti akan ke desa Chen untuk berkunjung. Jangan menyerahkan hadiah Yukapan Selamat. Silakan. Hari ini adalah hari pengumuman hasil turnamen seni bela diri. Dan juga hari sembahyang leluhur tahunan Desa Chen. Setiap keluarga dipersilakan ke kuil untuk merayakan. Desa Chen diberkati dengan bakat luar biasa. Selama ribuan tahun, sering melahirkan jenius bela diri. Tahun ini, semua yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri tingkat kota atau lebih tinggi akan mendapat bonus 10.000 yuan per keluarga. Setelah 3 batang dupa dibakar, peringkat turnamen seni bela diri akan diumumkan ke seluruh dunia. Jika pendekar dari Desa Chen kami beruntung meraih peringkat tinggi, hadiah berikut menanti. Juara ketiga 100.000, juara kedua 500.000. Juara pertama, sang terkuat di dunia, akan mendapat 1 juta, plus hak waris sebagai kepala desa berikutnya. Kuil keluarga Chen, jenius dan anjing dilarang masuk. 10 tahun lalu, di luar sebuah kuil seperti ini, kau dihajar habis-habisan oleh sekelompok prajurit muda Jepang. Berani-beraninya kau kembali. Kakak, hari ini hasil turnamen diumumkan. Aku ingin menyalakan dupa untuk Xiaowan. Berharap dia meraih peringkat bagus. Hahaha, Chen Xiaowan. Kalau Chen Xiaowan bisa dapat peringkat, babi betina pun bisa memanjat pohon. Ting, anakku. Guodonglah calon juara utama turnamen. Sejujurnya, Guodong dalam pertandingan kali ini tampil luar biasa, mengalahkan juara pertama tahun lalu. Hebat. Guodong memang tidak mengecewakan. 10 tahun penuh, akhirnya kami bisa angkat kepala. Bisa hidup dengan harga diri. Nah, Guodong lah pilar sejati Desa Chen kami. Tidak seperti sebagian orang, tak becus sendiri. Malah menjerumuskan anak kandungnya. Menyuruh seorang wanita bertanding melawan pria, tak takut dia akan cacat. Xiaowan sejak kecil adalah jenius bela diri. Setelah 1 batang dupa, namanya pasti akan menggemparkan dunia persilatan. Bisa merebut kembali gelar nomor 1 di dunia. Jangan mempermalukan diri di sini. Seorang jenius harus bertingkah laku seperti jenius. Aku ini orang baik. Putriku pasti juga seorang jenius. Ah, pukulan yang bagus, si imut. Jangan salahkan aku kalau aku tidak memberi ampun. Kalau kamu mau tetap bersembahyang, lewati dari bawahku. Kalau tidak, kamu dan putrimu, jangan harap bisa menginjakkan kaki ke balai leluhur setengah langkah pun. Aku boleh tidak masuk balai leluhur, tapi putriku harus bisa masuk. Anggap saja ini untuk Xiaowan. Haha, ayo semua lihat. Juara besar Daxia dulu, sekarang mau pentas lewat celana kita. Hahaha.
Kalau begitu, sekarang bolehkah aku menggantikan Xiaowan persembahyang? Sembahyang apaan? Putrimu melakukan kejahatan, berzina dan melanggar hukum. Kalian berdua, ayah dan anak, Harus dicabut hak leluhurnya. Putriku salah apa? mungkin kalian semua belum tahu alasan hasil pertandingan ini. Ditunda pengumumannya adalah karena putrinya Berkolusi dengan kekuatan asing, diduga menggunakan obat-obatan. Akibatnya, semua peserta harus menjalani tes ulang. Apa obat-obatan? Kata pelatihku, kecepatan pukulannya. Luar biasa, ini pasti karena obat. Sekarang Quechua Perselating bersiap untuk memblokir total Chen Xiaowan. Menurut kalian semua, Si imut seperti ini, pantaskah diusir dari desa Chen? Tidak. tidak mungkin. Ini pasti fitnah. Bukti sudah jelas. Lihat saja bagaimana kamu membela diri. Ayo semua lihat, lehat Le Cheng Xiaowan ini. Berdekatan sekali dengan pria ini. Pasti ada hubungan tidak senonoh. Betul. Si Imut benar-benar aib bagi desa Chen kita. Ayahnya si Imut, putrinya jadi pelacur. Memang pantas jadi satu keluarga. Pantasan putrimu seharian bergaul dengan pria-pria. Ternyata, atas nama belajar silat, malah menggoda pria. Tidak mungkin. Xiaowan tidak akan melakukan hal seperti ini. 10 tahun lalu, kamu kalah telak dari bandit Dongying, mempermalukan semua orang. 10 tahun kemudian putrimu masih berkolusi dengan kekuatan asing. Kalian berdua, ayah dan anak, masih manusia? Kilyarlah. Kilyar. Kepala desa. Saya usul agar keduanya diusir dari desa Chen. Antak Meradak Namar Rakyat. Pergi. Ambilkan silsilah keluarga, aku akan coret nama mereka berdua. Kepala desa, seperti kata pepatah, anak tak terdidik, ayah yang bersalah. Kedua ayah dan anak ini Melakukan hal seburuk ini, saya rasa pasti karena leluhur berjasa saja belum cukup. makam seperti ini, kalau tetap di desa Chen. Bisa merusak feng shui kita. Ya betul. Makam yang bisa menghasilkan anak seperti ini. Gak pantas tinggal di desa Chen. Gali, buang keluar desa. Orang jahat jangan disisakan. Jangan. Orang tuaku sudah dimakamkan lebih dari 20 tahun. Aku mohon, jangan ganggu ketenangan mereka. Ini salahku, salahkan aku saja. Aku rela dikeluarkan dari marga. Aku mohon. Casey anak perempuanku tempat berpejak. Warga, lihat. Hio ini sudah hampir setengah habis. Hasil rapat akan diumumkan, aku mohon tunggu sebentar. Xiaowan akan pulang. Aku akan beri penjelasan. Tunggu. Kami sudah menunggu 10 tahun. Setelah kekalahan itu, siapa di antara kami yang hidup tenang sehari pun? Sekarang yang datang malah skandal anakmu minum obat. Lagi pula anakmu bergaul dengan orang luar. Pulang pun nggak boleh masuk kelenteng. Bawa penyakit pula. Hah, kamu apa? Gini, Jenggahai, kamu mau berkelahi ya? Anakmu berani berbuat, nggak boleh dikomentari. Kepala desa, warga sekalian. 10 tahun lalu, aku dikhianati musuh sampai kalah telak. Tapi aku mohon, lihatlah jasaku. Membela desa Chen bertahun-tahun. Kasih aku kesempatan, tunggu Xiaowan pulang. Kalah ya kalah. Meski dikhianati orang, Itu juga karena kemampuanmu kurang. Orang tak berguna sepertimu. Hidup saja nggak pantas dapat maaf. mati pun malu pada leluhur, apalagi. Kamu punya anak perempuan seperti itu. Orang tak berguna sepertimu, kalau bukan karena masih saudara. Aku pukuli setiap ketemu. Aku bisa pergi ke... Tapi aku mohon, tunggu Xiaowan pulang. Nyawa Chen Dahai ini. Bisa kubayar pada kalian semua. Kalau mau tinggal di desa Chen, tanya diri sendiri pantas enggak? Sudah. Karena jasa-jasamu membela desa Chen, ku beri kau satu kesempatan. 10 tahun lalu kau berdarah-darah di kelenteng, kalah oleh prajurit Jepang. Patung singa batu ini, saksi aib terberat desa Chen. Sampai sekarang aku masih ingat. Si Jepang itu meludahi tubuhmu. Kalau kau bisa hancurkan ini dengan tinju. Kami sementara maafkan kau. Kita tunggu Xiaowan pulang bersama. ITU Singapatu seberat 100 kilogram. Bagaimana mungkin dihancurkan dengan tinju, jika dia 10 tahun yang lalu? Masih bisa menandinginya, tapi sekarang dia hanya orang tidak berguna.
Cendahai, tubuhmu sudah kelelahan dan sakit kronis. Jika tidak istirahat dengan baik, tubuhmu tidak akan bertahan beberapa tahun lagi. Baik. Saya pasti bisa. Pemimpin sekte, pejuang ini tidak ada masalah. Dan kecepatan tinjunya, dia tidak hanya memecahkan rekor pejuang Daesia, bahkan memecahkan rekor dunia. Segera umumkan. Seorang jenius bela diri baru telah lahir. Saya. APA. Yang memecahkan rekor dunia, juara dunia nomor 1 ada di kota, provinsi kita. APA. Juara nomor 1 ada di kabupaten kita, dan bahkan memecahkan rekor dunia. Siapkan kendaraan cepat. Aku mau ke desa Chen, tinggal 10 menit lagi sampai. Hyo Clan Desa Chen. Masih lebih cepat lagi. Ayah, aku akan segera pulang. Penghormatan dan kemuliaan yang hilang juga akan aku bawa kembali semuanya. Tunggu, jika kamu tidak bisa menghancurkan singa batu ini, bagaimana nantinya? Akan saya terima hukuman apapun. Baik, saya dibawa orang tengah. Jika dia tidak bisa menghancurkan singa batu ini, aku akan hancurkan tempurung kepalanya dengan satu tinju. Gantang Jeti Lur Kill Clan Selama 3 Hari 3 Malam, Untap Members in Aib masa lalu. Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. Kamu kucing sakit ini. Kamu tidak makan ya? Babi di rumahku mendorong kubis pun lebih kuat dari tinjumu. Jenius memang jenius, sekarang kamu jadi juara nomor 1 dunia. Bukan karena serangan diam-diam kan? Cepat pergi sayang. Jangan malu-maluin di sini. Setengah jam sudah lewat, paman kedua, selamat. Sudah kehilangan setengah telinga, masih ada setengah jam lagi. Kulihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Aduh, sudah berdarah, kalian semua menjauh sedikit. Putrinya tidak bersih, darahnya juga pasti kotor. Jenius memang jenius, jangan biarkan darahmu menodai kuil Clan Chen, menurutku tidak perlu. Menunggu sampai setengah jam lagi, sungguh buang waktu. Sekarang aku antar kamu ke akhir jalan, paman kedua, selamat jalan. Berhenti. Xiaowan, bagaimana dia bisa kembali? Ini singa batu seberat 100 kg, dia bahkan bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Omong kosong. Permukaan singa batu masih utuh, sebenarnya bagian dalam sudah aku hancurkan dengan kekuatan internal saya, dia cuma dapat keuntungan karena itu. Chen Xiaowan, kamu masih punya muka untuk kembali? Di luar lomba, makan obat kok nggak bikin kamu overdosis? Makan obat apa? Basa-basi lagi, kamu nggak setia, nggak berbakti, nggak punya posisi, nggak punya moral. Buat kejahatan, nodai leluhur. Semua warga desa Chen setuju, kamu dan ayahmu yang nggak berguna itu dikeluarin dari silsilah, dilarang balik ke desa selamanya. Iya, kayak kamu yang nggak berguna. Tetap di desa kita cuma aib aja. Aku nggak melanggar ajaran leluhur. Aku ikut turnamen bela diri buat banggain leluhur. Endahai, inilah. Anak perempuan yang kamu besarin, pengkhianat, tukang bohong. Cepetan bawa si imut ini, minggat dari desa Chen, pergi. Xiaowan, papa yang gak becus, papa ngerugiin kamu. Tahu diri aja, tua. Sama. Kamu gagal pecahin singa batu, harusnya di depan kelenteng. Minta maaf sama luhur. Kamu dong, papaku kan pamanmu. Dia udah kerja buat dojo kalian, gratis. Kalian mau maksa dia gitu? Kerja gratis? Itu bantuan. Kalau bukan keluarga kami baik hati, kalian bapak anak bisa hidup sampai sekarang? Bener, nggak tahu balas budi malah nyakitin. Harusnya digantung, 2 serigala berbulu domba ini. Ini kan Cendahai sendiri yang janji. Jangan coba-coba ingkar, jangan salahin aku, abangmu, yang tega. Si imut ini kan yang kamu pelihara. Surat mati juga yang kamu tanda tangani, singa batu ini nggak kamu pecahin. Bayar pakai nyawa. Singa batu 500 kilo doang. Aku gantiin papaku pecahin. Kalau aku pecahin singa batu ini, berarti kan udah buktiin. Aku punya kemampuan asli, kalian bisa lepasin papaku? Singa batu ini nggak ada tenaga dalam anakku yang nahan. Cuma modal imut-imutan, bisa pecahin? Singa batu ini beratnya 500 kilo. Cuma petarung pria kayak gua dong. Yang bisa pecahin, kamu cuma perempuan.
Aku lihat gimana caranya kamu bisa. Siapa bilang perempuan kalah sama laki-laki? Singa batu yang cemodong bisa pecahin. Chen Xiaowan juga pasti bisa. Gila? Beneran ngira belajar jurus-jurus cantik doang? Berani saingin laki-laki? Kuma biut sombong. Malu-maluin aja. Kamu, Singa batu ini masih terlalu muda. Kuma, berani pecahin yang itu? Itu Gong 10 tahun lalu. Waktu ayahmu kalah sama orang Jepang, Gong penanda kekalahan. Gimana, berani nggak? Gong tembaga ini sudah berusia ribuan tahun. Bahkan batu terkeras di dunia pun 100 kali lebih lunak darinya. Aku lihat apa kemampuanmu. jika aku, Chen Xiaowan, berhasil hari ini, apakah kalian akan melepaskan aku dan ayah? Biarkan kami tinggal di desa Chen. Gila, jagoan sekalipun di zaman dulu. Tak berdaya menghadapi Gong ini. Mana mungkin kau bisa? Betul, kalau kau bisa pecahkan Gong ini, aku akan kirim babi betinaku ke sekolah bela diri. Haha, kau pasti sudah dibuat gila oleh lelaki di luar sana. Sampai tak tahu diri lagi. Xiaowan, jangan memaksakan diri. Tenang, ayah. Putrimu, Chen Dahai, bukan orang tak berguna. Selama aku ada, tak ada yang berani sentuh ayah. Anjing pun bisa menggonggong. Kalau kau gagal, Apa yang kalian inginkan? Kau harus serahkan semua sertifikat tanah dan rumahmu kepada Godong kami. Dia adalah harapan sejati desa Chen. aku mau kau dan ayahmu yang tak berguna itu berlutut, membungkuk 3 kali, dan minta maaf pada semua warga. Lalu, gali tulang leluhurmu, dan pergi selamanya dari desa Chen. Baik. Hari ini, aku akan tunjukkan bagaimana caraku menghancurkan gong ini. Ayah, ada caranya. Satu batu kecil seperti kacang, mau pecahkan gong ribuan tahun? Kau bercanda? Ternyata, wanita yang tidak menikah dan punya anak akan cari si manis seperti Chen Xiaowan ini. Haha, berani bilang diri jago bela diri? Kurasa di luar sana, kau jadi penari, ya? Coba tarian untuk kami. Kalau bagus, bayar lebih. Seperti teller lawan batu, tak tahu diri. Akan kutunjukkan jarak antara kita. Tidak, mustahil. Gong ribuan tahun ini dihancurkan oleh sebutir batu. Kekuatan luar biasa, belum pernah terdengar sejak zaman dulu. Mungkinkah kemampuannya sudah mencapai level terkuat di dunia? Sekarang gong ini sudah kuhancurkan. Siapa lagi yang berani menghina ayahku di depanku? Siapa lagi yang berani bilang kami tak pantas tinggal di desa Chen? Terkuat di dunia? Mana mungkin? Shang Xiwen ku masih rank perempuan. Xiaowan, gimana performa kamu di turnamen wushu kali ini? Udah keluar hasilnya? Hasil akhir belum keluar, tapi seharusnya bisa masuk 3 besar. Masa sih? Desa kita udah 10 tahun gak pernah masuk 3 besar. Jangan-jangan kali ini, kita bakal bangkit karena seorang wanita? Ha! Jangan tertipu sama cewek ini, semuanya. Cuma cewek doang, mana mungkin bisa ngerusak. Gong terkuat di dunia ini bukti lagi. Kalau dia minum obat. Kan gue bilang, mana mungkin cewek sehebat ini? Berani main curang di depan leluhur. Kamu gak takut kena petir? Aku nggak minum obat. Udah deh, jangan pura-pura. Aku udah punya buktinya. Lihat semuanya. Ini bukti dia selingkuh sama pria lain. Itu bosku. Dia nyari aku buat tanda tangan kontrak endorser. Bos Sexiu? Itu orang terkaya di Daxia. Dia nyari kamu buat endorser? Bohong aja gak pakai ngarang. Aku nggak bohong, beneran. Kalau gitu, telepon dia dong. Buktikan. Emangnya dia bisa endorse apa? Sampai sekarang masih aja bohong. Aku buru-buru pulang, nggak sempat catat nomornya. Tapi dia bilang, dia bakal segera datang ke sini. Aku tadi pulang naik mobil yang dia atur. Aku tadi kayaknya lihat BMW. Ternyata khusus anterin Xiaowan pulang. Bos XU, kami sudah siapkan untuk Xiaowan. Uang tunai 30 juta, ratusan akar ginseng, dan puluhan barang berharga langka. Silakan lihat. Keren, Chen Xiaowan adalah juara dunia. Harus diperlakukan dengan hormat. Gantikan jumlah hadiahnya. Siapkan juga 10 mobil mewah top untukku. Aku mau langsung ke desa Chen. Wah, BMW. Sebagai orang terkaya, mana mungkin naik mobil jelek gitu?
Pasti dikirim sama orang tua yang ngasuh kamu, iya kan? Nomor telepon aja nggak tahu, mau endorse apa? Endorse ayam kampung keliling ganang? WK. Cinek Sion. Kamu sampai sekarang masih nggak mau mengaku salah? Lupa ini udah setengah habis. Segera diumumin. Hasil turnamen wushu. Nanti kamu bakal tahu kalau aku nggak bersalah. Justru mau usir kamu sebelum hasil turnamen diumumin. Biar Desa Chen gak jadi aib karena kamu. Chen Dahai. Kamu masih belum keluar dari desa Chen? 10 tahun lalu kamu diserang orang Jepang. 10 tahun kemudian, masih ingin kami dipermalukan karena anak perempuanmu? 10 tahun lalu semuanya salahku, tapi tolong kalian. Percaya anak perempuanku. Kami tidak pergi. Aku tidak salah, ayahku juga tidak. Waktu itu orang Jepang itu menghancurkan papan leluhur menjadi Tiongkok. Saat tidak ada yang bisa melawan, kalian sedang apa? Kekuatan nomor 1 Tiongkok kalian, cuma ini, kalian ini. Tidak ada yang bisa bertarung, kungfu kalian. Sampah sekali. Yang pertama memancing amarah orang Jepang itu, jelas-jelas pamanmu. Ayahku mempertaruhkan nyawanya, membela kedamaian keluarga Chen. Kalianlah sekumpulan pengecut sejati. Masih berani menuduhnya? Itu karena 10 tahun lalu aku tidak ada. Kawan, mana mungkin giliran Chen Daha? Si jenius itu yang memalukan diri. Dan kamu, perbuatan kotor yang kamu lakukan di pertandingan. Pergi selamanya dari desa Chen. Ayo, Siapa berani sentuh kami? Coba. Selamat Kapita Pendekar Cheng Siwen. Meraih juara dunia. Apa yang terjadi? Jangan Cheng Siwen. Benar-benar juara dunia? Berarti dia tidak minum obat. Dan tidak diadopsi? Samuel Yong gak ketahukan keluarga Yorechi bohong. Sia Owan, selamat ya, menjadi wanita pertama yang meraih juara dunia di turnamen bela diri. hahaha. Ini hadiah untukmu, 300.000 yuan. Selamat adik kakak seperguruan. Ayah, aku benar-benar dapat peringkat. Kita tidak akan lagi dihina orang. Aku bisa berdiri tegak sekarang. Anakku yang baik, ayah selalu yakin kamu pasti bisa. Itu hadiah 300.000 lo. Jangan-jangan kami salah paham tentang Chen Xiaowan. Dia benar-benar menciptakan keajaiban untuk desa Chen. Tidak mungkin. Mustahil. Jia Cheng Siwen, mana mungkin juara dunia? Kyurai Tahu. Ketua aliansi bela diri sendiri yang mengawasi hasil, dan laporan medis pendekar yang ikut lomba. Tidak ada yang bocor. Bagaimana mungkin kamu? Tahu Peringkat Cheng Siwen? Dan lagi, seluruh guru dan murid di gedung olah bela diri ini tahu. Tempat gurumu melatih murid. Hanya seperti tempat penampungan sampah, murid yang dilatih di sana. Bagaimana mungkin bisa jadi juara nomor 1 sedunia? Betul apa yang dikatakan anakku, gedung bela diri kalian. Murid yang kamu ajar hanyalah sekumpulan sampah. Jadi nomor 1 sedunia itu cuma klaim sendiri kan? Sangga memelukan sekali, Peringkat Bilam Kelur. Sudah pamer-pamer di sini. Teman-teman, saya tidak berbohong, kakak saya. Adalah bawahan pemimpin Persilatan, dia sendiri yang memberitahu saya. Murid dari gedung bela diri kita yang akan meraih juara nomor 1 sedunia. Bahkan ketua persilatan akan datang sendiri untuk memberinya kehormatan tertinggi. Lalu bagaimana dengan Chen Xiaowan? Dia adalah murid terbaik yang pernah saya bimbing. Setelah setengah jam berlalu, namanya Akan terkenal ke seluruh dunia Persilatan, kalian yang hadir di sini. bisa bersama-sama menyaksikan momen gemilangnya, teman-teman. Jika Chen Xiaowan benar menjadi nomor 1 sedunia, itu akan menjadi hal yang sangat membanggakan keluarga dan desa kita, desa Chen. Akhirnya kita bisa bangga setelah sekian lama. Kamu bilang kamu yang nomor 1 sedunia, apa buktinya? Medali atau piala? Atau papan nama juara nomor 1, hasil sayembara akan segera keluar. Apa gunanya saya berbohong sekarang? Ya juga sih. Kalau ini cuma bohong untuk menarik murid baru, kebohongannya akan cepat ketahuan. Godong, kamu kalah Cheng Siwen. Apa dia ada kemungkinan menang juara? Omong kosong. Saya berjunior Persilatan Penny Dengin Ali Habit, ku masih muda. Dia cuma cewek muda, mana mungkin mampu dapat juara nomor 1? Lebih baik kalian tanya saja, peringkat berapa di tingkat kabupaten untuk murid-murid yang dia ajar? ITU. Peringkat kabupaten? 308. Hahaha. Bahkan tidak masuk 300 besar, tapi kamu bilang muridmu adalah nomor 1 sedunia? Dasar penepu yang kurang ajar. Sampai aku hampir percaya omongmu itu. Kamu sama sekali tidak pantas jadi guru. Gedung bela diri yang merugikan anak orang seperti ini harus cepat-cepat ditutup. Guru besar, papan nama juara nomor 1 sedunia sudah selesai dibuat. Cepat-cepat, semua provinsi sedang berlomba-lomba. Pergi ke desa Chen untuk memberi ucapan selamat, kita harus sampai sebelum mereka. Untuk mengantarkan papan nama ini ke sana. Tidak ol halangnya gengsi provinsi Jiangkira. Teman-teman, saya bersumpah dengan nama baik saya pribadi. Chen Xiaowan adalah juara nomor 1 sedunia. Dengan jujur dan tulus, tanpa sedikit pun kebohongan. Jika aku berbohong, aku
akan keluar dari dunia persilatan dengan sukarela, dan tak akan kembali selamanya. Guru, Aku bersaksi, adik seperguruanku ini yang paling hebat. Aku jamin, kami, guru dan murid, jamin dengan integritas kami. Setengah batang dupa lagi. Nama Cheng Siwen. Akan terkenal di seluruh Asia. Mengguncang 4 penjuru. guru. Terima kasih percaya padaku. Aku selalu patuh pada ajaranmu. Tak pernah melanggar etika bela diri. Xiaowan, kau adalah murid paling berbakat yang pernah kulihat. Guru percaya padamu. Suatu hari semua akan mengakuimu. Basa basi. Pengakuanmu tak ada gunanya. Kau bilang nomor 1 ya nomor 1? Aku juga bilang aku nomor 1. Kalian percaya? Hahaha. Kalian percaya? Hahaha. Wah, hubungan guru murid yang mesra. Sudah kuduga, orang tua. Kenapa kau repot-repot? Member Cheng Siwen? Rupanya ada hubungan khusus dengan si imut ini. Hina aku saja, jangan hina guruku. Kenapa? Karena kau tak tahu malu. Lihatlah berita ini. Foto dia dengan pria lain. Selingkuh terlihat jelas. Tak Kizanka. Kau bahkan tak lepaskan orang tua ini. Uang 300.000 ini, dana dari gurumu untukmu, kan? Aku tak izinkan kau menghina guruku. Kalau kau terus mengobrol sembarangan, jangan salahkan kami. Benar, guru dan adik seperguruan suci, tak boleh kalian nodai. Apaan? Apaan? Mau berkelahi, ya? Rupanya aku salah. Semua pria di sastramu ini dapat bagian. Orang lain lada bela diri, lada pose. Kalian penipu. Cuma tukang obrol. Kalian keterlaluan. Kau dances Rama Menapo, Pantas Menderita. Orang sastramu juga sama busuknya. Harus diusir semua dari dunia persilatan. Ya, usir si penipu imut ini. Lalu hancurkan sastra mereka. Tunggu. Chen Xiaowan benar-benar nomor 1. Jelaskan, sumber informasimu ini bisa dipercaya? Beneran bisa dipercaya, saudara saya kerja di Postol. Lihat ada yang bawa papan nama Mas Murni gede banget. Lagi menuju ke area Desichan, Kampung Kita Bener Deko. Terkenal nih. Jangger Gok. Sudah kubilang, muridku. Jagoan nomor 1 itu emang pantas. Sekarang, masih mau ngomong apa lagi? Hah? Dia cuma lihat papan jagoan nomor 1, kan nggak bilang. Nama Cheng Siwen Yang Teraker. Iya sih, itu nggak kelihatan. Nah kan, beres. Godong kita kan. Ngalahin juara pertama tahun lalu. Papan, jagoan nomor 1, ini. Pasti buat godong kita. Mana mungkin cewek ngalahin cowok? Dojo sampah. Berani-beraninya kasih gelar jagoan nomor 1 ke. Selamat ya. Cewek. Dia pantas nggak sih? Pantas atau enggak? Coba aja langsung. Berani nggak lawan aku sampai mati? Adu jagoan beneran. Pak, mereka tuh bandel banget, nggak bisa diajarin. Cuma kekuatan yang bisa buktiin diri. Buktikan guru saya nggak bersalah. Ayo adu jagoan. Adu. Ajarin cewek. Nggak tahu diri ini. Adu jagoan. Siapa yang berani lansang? Aku pengen lihat siapa yang berani lancang di depan. Murid jagoan nomor 1ku. Guru, Anda datang. Guru bawain kabar bagus. Setelah diverifikasi, total poinmu di turnamen bela diri sudah jadi nomor 1 sekabupaten. Ini hadiah 500.000 dari gurumu. Godong, kamu cuma juara kabupaten ya? Wajah. Ikut turnamen bela diri harus lewat tingkat kabupaten dulu. Di atas kabupaten masih ada kota, bahkan provinsi nasional. Tingkat kabupaten itu cuma langkah pertama. Aku pasti nggak cuma segini peringkatnya. Betul. Cengodong di pertandingan kabupaten. Poinnya jauh banget, ngalahin semua pesaing selevel. Jagoan nomor 1 tahun ini, pasti kamu. Ini, gimana ceritanya? Waktu itu aku menang 10 pertandingan beruntun, jadi dikecualikan. Dari final kabupaten. Makanya total poin finalku. Jadi nggak setinggi Cengodong. Ayah, sedikit banget jagoan bela diri jenius, kalau menang beruntun. Bisa loncat tingkat. Senior saya itu contohnya. Dojo Gokda juga mau jadi jagoan nomor 1? Kepala dojo kalian dulu, aku pukulin sampai kayak anak kecil. Orang macam dia bisa ngajar orang jadi nomor 1 di dunia? Gak mungkin. Guruku itu mantan Grandmaster tingkat kota. Kalian masih berani membantah? Kalau kamu memang mantan Grandmaster. Pasti tahu soal turnamen bela diri. Memang ada jadwal pertandingan seperti itu. Ada sih, tapi gak ada hubungannya sama orang-orang gak berguna ini. Ini daftar petarung yang minum obat di turnamen bela diri. Tertulis jelas hitam di atas putih. Chenak Xiaowan. Minum obat akan dikeluarkan dari dunia bela diri, dilarang bertanding seumur hidup. Tidak,
Tidak mungkin. Asal gak buta, semua orang bisa lihat. Di daftar pelanggaran ini tertulis jelas namamu. Fen Xiaowan. Masih mau cari-cari alasan? User Mirka, kalau tidak seluruh desa kita gak bisa hadapin leluhur. Memang aib buat desa Chen. Chen Dahai, gimana caramu besarin? Anak perempuan saya kayak gini. Kalian lihat baik-baik. Petarung perempuan bermarga Chen di sini, itu bukan aku. Marga Chen dan perempuan, bukan kamu siapa lagi. Bukti udah ada di depan mata. Berani lakuin gak berani ngaku, ya? Konyol. Petarung di dunia ini ada ribuan, cuma modal selembar. Daftar gak jelas, mau fitnah muridku? Dengar ya, aku gak terima. Betul, aku juga gak terima. Kami semua gak terima. Banyak orang jenius. Masih berani lancang di depanku, ya? Shiksheng. Kadang orang harus terima nasib. Kau dan aku beda jauh. Muridmu dan muridku juga begitu. Walaupun Chen Xiaowan minum obat, dia tetap jenius yang gak bisa dibantu. Kau diam. Muridku gak mungkin minum obat. Buktinya jelas. Si tua bangka ini masih mau cari alasan? Bawa-bawa murid gak berguna lagi, gak layak buat ngangkat sepatuku. Apa katamu? Berani ulangi lagi? Aku bilang, kalian semua yang di sini. Semi Wasampa, orang rendahan, Kilas Boss. Harus sadar diri jadi orang rendahan. Jangan Kayak Cheng Xiaowan. Jimpi Milu. Berani fitnah Shifu, fitnah Jaime Wan lagi. Kami gak segan-segan. Shixiong, Shidi, jangan gegabah. Kalian bukan lawannya. Kekuatan kami emang bukan yang terkuat. Tapi kami juga bukan pengecut. Dia udah mau injak-injak harga diri kita, Shiji. Masa kita harus terima begini? Hahaha. Sekelompok orang di bawah peringkat 300 kabupaten berani ngomong besar? Oke, siapa yang ada di sini hari ini, tahan 3 ronde di tanganku. Aku akan akui kalian bukan penipu. Ayo. Mau menggaruk-garuk gatalku? Ayo. Sekarang aku bilang, murid-murid Shifu semuanya sampah. Masih ada yang keberatan? Jangan terlalu cepat bicara. Xiaowan, Jiangon. Ayah, kenapa? Haruskah aku cuma lihat dia? Menghina rekan-rekanku? Apa kamu lupa dulu kenapa belajar bela diri? Kamu sudah jadi pendekar sejati, harus paham. Untuk apa bertarung? Tentu untuk menjaga perdamaian desa Chenjia. Ayah, Masa takut maju? Sudah, kalian satu persatu. Jilat bersih ujung sepatuku. Aku kasih kalian jalan hidup, gimana? kalau bukan karena aku pernah bersumpah di depan leluhur, takkan pernah mengarahkan tinju ke warga desa Chenjia. Pasti ku buatmu bayar dengan darah. Semua kalian digabung, bahkan tak sebanding. Dengan satu jari muridku, Shixiong, lebih baik bubar di tempat. Pulang cangkul tanah. Hila, aku yang hadapi. Tubuhmu sudah tua, tak takut satu pukulanku. Langsung kirim ketemu nenek moyang? 20 tahun lalu kau kalah. Kehilangan nama dan reputasi, sekarang cuma orang tua. Tak punya apa X2, masih bisa kehilangan apa? Bagus, hari ini bawa juga nyawa tuaku ini. Hubrai tahu. Selama aku masih hidup di dunia, tak kena zinkin siapa pun menggina muridku. Ayo, pukul sini. Shifu, Generasi baru geser yang lama, orang tua. Seharusnya kau berlutut di lantai, teriak kakek keras, X2. Jangan pukul aku, orang tua, aku hamil. Bilang saja aku tak berguna. Tapi murid-muridku tidak. Mereka cuma tak punya kondisi dan kesempatan lebih baik. Aku tetap percaya. Xiaowan. Dialah yang terbaik di dunia. Shifu. Cheng Xiaowan, kau beri rekan APA pada Shifumu. Sampai di ambang bahaya begini. Masih bela kamu. Lepaskan guruku, atau aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Di arena pertarungan ini, tidak boleh ada orang ketiga yang campur tangan. Kecuali orang tua ini sendiri menyerah. Apakah kamu melihat dengan jelas? Kamu sekarang sedang menderita siksaan. Murid kesayanganmu, Chen Xiaowan, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihatmu menderita dan martabatmu diinjak-injak. Xiaowan. Guru, Seluruh dunia. Kalau masih keras kepala seperti ini, aku akan kirimmu ke alam baka. Selamat Cheng Xiaowan.
Kamu berhasil menjadi juara dunia pertama. Selamat, kamu berhasil menjadi juara dunia pertama. Ini spanduk yang diberikan oleh kabupaten dan guru besar dari ibu kota provinsi. Sedang dalam perjalanan ke sini, akan segera tiba. Ini adalah dari guru besar kabupaten. Sekarang seharusnya tidak ada keraguan lagi kan? Ternyata di bawah bimbingan Shifu benar-benar muncul keajaiban. Sejak aku pertama kali bertemu denganmu, aku sudah tahu namamu. Pada suatu hari nanti pasti akan menggema di seluruh dunia persilatan. Xiaowan. Kamu adalah burung phoenix emas yang terbang keluar dari perguruan kita. Xiaowan, kamu berhasil. Kamu adalah kebanggaan ayah. Sekarang, bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah kan? Aku Chen Xiaowan selalu bertindak jujur dan benar. Layak mendapatkan 4 kata di spanduk ini. Akulah juara dunia pertama yang sesungguhan. Ujung dupa ini masih tersisa sepertiga. Poin nasional masih dalam proses perhitungan. Kenapa kamu sudah mulai memberikan spanduk sekarang? Apakah tidak terlalu terburu-buru? Kamu meragukanku? Ini perintah dari atas yang menyuruhku mengirimkan spanduk ini. Apa salahnya? Guru besar kabupaten jangan marah, hanya saja hasil ini memang terlalu sulit dipercaya. Begini, aku punya nomor telepon guru besar provinsi, lebih baik kita telepon dia. Biarkan guru besar provinsi memverifikasi sendiri. Oke, aku akan telepon sekarang. Tunggu. Jika guru besar provinsi sendiri mengakui bahwa akulah juara dunia pertama, aku minta kalian meminta maaf kepada guruku dan juga rekan-rekanku sekelas. Tidak masalah, tapi jika bukan itu, bukan hanya kamu dan ayahmu yang harus keluar dari desa Chen, Shifu, dan semua muridnya juga. Semua harus keluar dari dunia persilatan. Oke. Halo, saya dengar yang memecahkan rekor dunia. Juara dunia pertama muncul di kotamu, selamat ya. Betul sekali. Pendekar itu juga adalah jenius langka yang muncul dalam 1000 tahun. Bukan hanya kita provinsi ini, tapi juga kebanggaan seluruh negara Syakira. Teleponnya selalu sibuk. Sudahlah, kita berikan dulu spanduk ini. Ganteng di rumah Cheng Xiaowan, tunggu dulu. Ini adalah bukti Chen Xiaowan menggunakan zat terlarang dalam pertandingan, minum obat di arena, dan diadopsi oleh orang kaya. Kau berikan band era juara dunia Kepadanya, berani tanggung akibatnya? APA. Guru besar, dia memfitnah. Aku tidak minum obat. Apalagi diadopsi. Atas nama kehormatan dojo pertama di Daxia, aku jamin. Cheng Xiaowan mustahilpannya. Kemampuan juara dunia, paling-paling juara di antara yang tak berguna. Info juara dunia dari desa Chen pasti benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bendera ini tentu untukku. Aku baru saja mengganggu gurunya dan kawan-kawannya. Dia bahkan tak berani bersuara. Orang seperti ini juara dunia? Kau perkia? Benar, muridku. Adalah bakat bela diri langka 100 tahun. Juara dunia sudah pasti. Aku sarankan kau segera berikan bendera pada muridku, jangan sampai nanti membuat guru besar provinsi marah, jabatanmu hilang. Apakah ini benar-benar Cheng Wodong? Ini urusan besar, jangan sampai salah. Kau bisa ambil benderanya, tapi kau tak bisa ambil kemampuan juara dunia. Hai. Seluruh dunia tahu kalian jenius dan berbakat. Hanya ayahmu yang berhayal. Benar. Kalian berdua tak berguna, cepat pergi dari desa Chen. Orang terkaya pertama Dacia, Zhu Jiaqing, tiba. Pedang naga pembunuh 1, emas batangan 200.000 tael. Villa pegunungan 1, pil ajaib 200, uang tunai 60 juta. Berapa nilai seni bahaya ini? Pedang naga pembunuh ini, Mimi, satu-satunya di dunia. Impian semua petarung, uang pun tak bisa beli. Apakah ini semua untuk Chen Xiaowan? Tidak mungkin. Apakah kalian salah kirim? Anakkulah juara dunia. Ini bendera dari kabupaten, masih hangat. Ya, benar. Ini pasti salah kirim, cepat bawa. Antarkan ini ke rumah kami. Tidak salah kirim. Aku sengaja datang hari ini. Untuk memberi selamat pada Cheng Xiaowan sebagai juara dunia. Tuan Fu, kenapa kau datang? Dengar-dengar Chen Xiaowan perilakunya buruk. Ayahnya aib desa, semua orang benci. Mungkin perlu dicek ulang? Cek apa? Chen Xiaowan adalah orang yang kulihat di arena pertarungan. Pendekar yang langsung terpikat pada pandangan pertama. Aku sudah tonton semua pertandingannya, dia yang paling hebat. Kamu bilang hebat ya hebat. Mimi ketemu anakku. Dia ciut sampai gak berani angkat tangan, semua orang pada lihat tuh. Meski kamu orang kaya, bukan berarti omonganmu. Ikuti kerajaan, Mimi. Si Taipan terkemuka. Kalau sampai salah, bisa sangat memalukan. Aku rekam dia. Semua penampilan gemilang di pertandingannya. Ini, dia Xiaowan. Bukti yang layak jadi nomor 1 di dunia. Postur tubuh seperti macan kumbang, pukulan secepat kilat, ini sudah melampaui batas kecepatan manusia.
Apakah ilmu bela diri Chen Xiaowan sampai sedalam ini? Lawannya adalah jagoan dunia persilatan peringkat 10 besar, tapi bisa dikalahkan dengan mudah dalam 10 jurus. Kalau benar, Jabukin Kuma, nomor 1 di dunia, tapi bakat ilmu bela diri. Memang tidak sulit. Lihat pukulannya, lihat posturnya, mengalahkan jagoan silat. Kalian percaya? Menurutku video ini hasil editan. Editan apaan? Betul. Dia Taipan Su kayak itu, mau bikin video editan. Gampang banget. Chen Xiaowan punya kemampuan apa? Kuma Gadis Kessel, Tampa Usaha Sedikit Pun. Bisa kalahkan jagoan silat? Aku bilang dari dini mustahil. Ternyata memang tertipu. Taipan Su Datang dari Jaw. Cuma mau kasih lihat video palsu. Orang kaya lagi kebut ya? Ting, aku heran kenapa kamu repot-repot. Untuk si imut ini, ternyata kamu pria di belakangnya. Yang membesarkannya, konyol. Aku dan Chen Xiaowan cuma kerja sama. Kerja sama? Ha, ITU pasti biar hal jahat. Bikin video palsu buat klarifikasi dia. Tujuannya biar dapat nilai bagus. Biar harganya naik. Foto ini bukti nyata. Kamu. Hah, seorang Taipan terkemuka, berani bohong besar begitu. Bukan tidak mungkin ada pengaruh. Kekuatan asing, kasih kamu, hianat negara cari keuntungan, berkolusi dengan bandit. Mau kalahkan pendekar Tiongkok kita dengan cara ilegal, ya kan? APA. Chen Xiaowan ternyata pengkhianat negara juga. Kakak. Kita keluarga. Masa kamu fitnah anak baju tu? Omong kosong. Aku gak punya keluarga pengkhianat kayak gitu. Dulu kamu dipukuli orang Jepang, sekarang malah menyuruh anak perempuanmu menjadi kaki tangan bandit. Kamu masih berani bicara? Kamu orang keluarga Chen. Kamu. Kalian benar-benar memutarbalikan fakta. Kepala desa, apalagi yang kamu tunggu? Sekarang orang dan barang bukti sudah ada. Tamu Chen Xiaowan ini sudah datang sendiri. Kalau kamu tidak gunakan hukum desa, mana bisa membuat orang lain patuh? Iya kan? Eo, bawa si imut ini, cambuk 30 kali. Lalu usir dari desa Chen, jangan nodai kelenteng leluhur di sini. Kepala desa, aku mohon padamu. Hasil Xiaowan sebentar lagi keluar. Tolong tunggu sebentar lagi. Chen Xiaowan minum obat saat lomba. Mana itu hasil APA? Tayan dulu Cendahai, pukul. Siapa yang berani sentuh ayahku? Bahkan perintah kepala desa berani dilanggar. Kurasa kamu sudah dinikmati lelaki luar ya? Xiaowan Chen Kan. Desa Chen selalu mengutamakan kepala desa. Perintahnya tidak boleh tidak dituruti. Ayah, itu 30 cambukan. Tubuhmu tidak akan kuat. Di hadapan leluhur keluarga Chen, aku gunakan hukum keluarga. Ayahmu hari ini, meski dipukul di kelenteng, itu karena didikannya salah, pantas mendapat hukuman. Eo, Tunggu. Dupa ini hampir habis. Tidak bisakah kalian tunggu? Tidak takut salah hasil? Membiarkan ayahku menderita tidak bersalah? selamat tahun baru, mana yang tidak bukti jelas? Masih ada yang mau dikatakan? Tapi kalau nanti hasil diumumkan, aku juara pertama sedunia. Lalu bagaimana? Maka aku rela dicambuk 300 kali, dan pergi selamanya dari desa Chen. Aku akan serahkan seluruh hartaku. Aku akan tampil berdiri tangan sambil makan tai. Benar-benar rakyat Bibel buta. Semua tidak percaya padamu. Justru kamu yang paling membanggakan. Jangan khawatir, dupa hampir jadi abu. Segera seluruh dunia akan tahu. Siapa juara pertama sejati? Sudah pukul. Ayah. Anakku, gunakan lanku untuk buktikan kesucianmu. Penjakat Daxia. Wah teman lamaku. Kenapa dipukul lagi si imut? Kalau begitu, aku antar kamu di perjalanan terakhir. Siapa yang berani sentuh ayahku? Dia cuma seorang perempuan, tapi bisa menangkap Qian Li Biao. Ayah, kau baik-baik saja? Kau adalah Cendahai ITU kan? Anak perempuan yang tak berguna itu. Song Sheng Chani. Untuk apa kalian datang? Sejak aku mengalahkanmu dulu. Festival seni bela diri keluarga Chen kalian dibatalkan. Jangan-jangan dibatalkan karena si tak berguna ini? Hahaha, 3 tahun lalu, jarahan perangku adalah istrimu. Kali ini, bagaimana dengan putrimu? Kalian ibu dan anak melayaniku saja. Wah, mulutmu besar sekali. Hanya orang Jepang, bawa beberapa anak buah cupu. Berani berbuat onar di desa keluarga Chen kami. Kira desa keluarga Chen kami tidak ada orangnya? 10 tahun lalu. Si imut ini sama sombongnya sepertimu, tapi akhirnya tetap kuhinjak dan kusiksa di tanah. Kulihat kau masih hijau, bocah.
Hari ini akan kubuat kau menangis minta ampun, gigimu copot semua. Jangan samakan aku dengan si tak berguna itu. Sekarang kami punya Guodong. Kalian para perampok pendatang, jangan harap bisa menghina kami lagi. Betul. Guodong sekarang sudah meraih juara pertama di turnamen persilatan. Berani langsung lagi. Juara pertama negeri Daxia kalian, di Jepang kami. Bahkan tidak lebih dari anjing. Apa katamu? Tidak percaya? Lihatlah si imut cacat ini. Dulu tidak hanya kukalahkan. Sekarang malah kalian sakiti dan hinakan. Daripada begitu, lebih baik aku berbuat baik sampai tuntas, ku bebaskan kau. Siapa yang berani bertindak? Mandor kau, lindungi ayah jeniusmu itu. Kau. Wah, tadi masih saling bunuh, sekarang kok. Sudah bersatu. Orang Dasya memang lukas sekali. Menghukum Cendahai adalah urusan internal desa keluarga Chen kami, bukan urusan si anak kecil Jepang ini ikut campur. Iya, orang Jepang. Isi waktu luang saja, ya? Datang ke desa keluarga Chen kami cari perhatian. Cepat pergi. Orang Jepang, pergi. Aku adalah orang desa keluarga Chen. Dan Song Shangchunih adalah suamiku. Mengapa dia tidak mau masak desa keluarga Chen? Huangli, aku sangka kau malah berhubungan dengan orang Jepang. Benar-benar noda bagi desa keluarga Chen kami. Betul, perempuan jahat. Berani-beraninya membawa perampok Jepang. Pulang. Aku orang desa keluarga Chen, mengapa tidak boleh pulang? Lagi pula, aku dan Chunshang pergi ke Jepang untuk hidup enak. Tidak seperti kalian para imut, cuma bisa tinggal di sini. Sudah lihat yang bagus dari Jepang? Ibu. Sayang, kamu berani panggil aku ibu? Ternyata kamu dan si sayang itu masih hidup. Sial banget. APA. Hina aku saja sudah, Xiaowan. Dia anak kandungmu, lahir setelah 10 bulan mengandung. Omong kosong. Sekarang aku cuma punya satu anak laki-laki, yaitu anaknya Chunshang. Song Shenghe. Dia petarung nomor 1 Jepang, tak terkalahkan. Mana kayak kalian berdua jenius. Cuma pantas diinjak-injak seumur hidup. Tapi Bu, akulah yang nomor 1 di dunia. Cendahai, jangan kamu. Ngebikin si sayang ini jadi bodoh? Kemampuan sendiri aja nggak tahu diri. Kok bisa bilang gitu ke Xiaowan? Dulu kamu tinggalkan aku karena aku nggak cukup kuat. Sejak itu, Xiaowan rajin latihan setiap hari. Supaya suatu hari bisa jadi nomor 1 di dunia. Dan ibunya kembali lihat dia. Waktu kecil, kupikir kalau aku jadi cukup kuat, kamu akan balik. Tapi hari ini aku sadar aku salah. Aku juga salah, seharusnya aku nggak pernah lahirin kamu. Berhayal jadi nomor 1 di dunia. Kamu cuma anak kecil, apa hakmu? Sebut diri nomor 1 di dunia? Kamu pantas? Mana ada ibu ngomong gitu ke anaknya sendiri? Aku aja nggak tahan, mulutmu isinya gula ya? Kamu esai cantik, berani hina aku? Aku salah ngomong? Ya aku cantik, tapi masih lebih baik dari kamu si sayang. Nikah satu laki-laki belum cukup, malah nempel ke orang Jepang. Bantu orang lain besarin anak, belum pernah lihat kayak kamu. Ibu jahat, kamu nggak pantas jadi ibu. Wanita yang kabur sama orang Jepang, masih berani hina desa keluarga Chen kami. Aku hina kalian emang kenapa? Para jenius, berani lawan aku? Aku hajar kalian bertiga. Si sayang yang sok ke barat-baratan. Kamu berani pukul aku? Chunai. Tenang, aku balik ke sini kumabiut. Casey Marika pelajaran lagi. Berani ganggu cewekku. Kalian semua pantas mati. Tuan Chunshang, Daxia, dan Jepang. Sudah ada perjanjian sejak 60 tahun lalu. Hari ini, kamu bersikeras berperang di desa keluarga Chen. Tidak takut memicu perang antara dua negara? 60 tahun lalu. Seluruh Xia hampir jatuh, diduduki oleh kami, Dongying. Bahkan jika perang, apa yang perlu kami takuti? Kurang ajar. Kalian sekawanan Tenkiri hina dan tak tahu malu. Masih berani menyebut perang dulu? Jangan lupa. Yang menyerah dan mengaku bersalah dulu adalah kalian, orang Dongying ini. Benar, perdamaianmu sekarang adalah hasil permohonan kalian. Jika di desa Chen kamu berbuat onar, Kaisar pasti marah. Kepalamu bisa terancam. Kenapa bicara banyak? Apakah kalian semua takut bertarung? Kalau begitu berlutut seperti anjing. Katakan bahwa bela diri Dongying kamilah yang terhebat. Aku akan mengampunimu. Mimpi. Ayo bertarung kalau berani. Jika aku tak bisa mengalahkanmu, aku bukan orang Chen. Aku juga siap kapan saja. Benar, hajar pencuri anjing ini.
Baik, ayo bertanding. Jika kami menang, kalian harus menghancurkan tablet leluhur. Di kuil keluarga Chen, dan seluruh desa harus berlutut. Minta maaf pada suamiku. Baik. Jika kami menang, kalian orang Dongying harus mengakui bela diri kami yang terhebat. Dan pergi selamanya dari desa Chen. Jangan kembali. Baik. Karena kalian semua ingin begini, aku akan kabulkan. Dashi, Meiju. Ini, Dushe, mantan pengawal rahasia kaisar. Gerakannya aneh, kekuatannya luar biasa. Hahaha. Setidaknya peringkat 10 besar Dongying. Tak disangka mau jadi pengawal Song Sang Chuni. Cekat, tidak ada yang berani maju? Aku yang maju. Sia yang terhormat, mengirim wanita? Tidak malukah? Mother, laki-laki desa Chen masih ada. Bukan giliranmu, wanita. Biar kami duluan menguji kekuatannya. Serang. Cara orang Sia selalu dibuat-buat. Sudah puas? Jillerengku? Kakak senior. Hati rusak, tulang patah. Ini bertanding? Ini jelas membunuh. Aku baru pakai 10% tenaga, dia sudah hancur. Orang Sia memang semuanya seperti ini. Ini bela diri Dongying kami. Cekat-cekat. Berlutut panggil kakek, aku maafkan kalian. Prajurit Sia. Hahaha. Persetan. Aku balas dendam untuk kakak senior. Dalam 1 menit. Kalau gak bisa ngebasmi kalian, gua yang kalah. Menghina senior seperguruanku. Makan tuh. Sampa Simiwa. Gak cukup buat pemanasan gua. Siapa bilang Tiongkok gak punya orang hebat? Senior. Gak tahan 1 menit aja. Gua kelewat tinggiin kalian. Anak-anak kayak gini berani ngaku pendekar? Ternyata Tiongkok beneran gak ada orangnya. Shaifu. Gak apa-apa. Gua masih bisa lanjut. Xiaowan. Bawa mereka turun. Obati. Cuma pertandingan biasa, tapi lo tekelnya mematikan. Oak. Hari ini gua bakal pertaruhkan nyawa tua ini buat lawan lo. Gak ada yang bisa lawan. Masih ada gua. Kerajaan Tiongkok yang agung, mana bisa lo, maling kecil Jepang ini, berbuat semaunya. Makan tuh. Hualin dan Shifu, berdua emang gak punya gelar nomor 1 sedunia, tapi dulu mereka kompak banget, pernah ngalahin 10 besar dunia persilatan. Sepertinya, mereka ada harapan ngalahin Dushe. Master Hill, Dushe kan jagoan 10 besar. Jepang kita, masih berani bilang Tiongkok gak ada orang? Masih berani berula di wilayah kita? Makasih, walau lo pemberani. Biarin orang Jepang injak-injak Tiongkok. Hajar dia. Shaifu. Ini Master Hill. Dushe hancurin gantiannya sendiri. Hatinya rusak, baru bisa lain. Kekuatan sebesar ini. Kalian orang Jepang emang jagoan trik-trik jahat. Orang hina dia cacat hina. Shifu, lo gak apa-apa? Gak. Tapi Dushe emang licik banget. Hari-hari Semiwa, pendekar Tiongkok, cuma segitu doang. Ilmu bela diri Jepang kitalah yang terkuat sedunia. Dia cuma pengawal kecil. Udah bisa babat kalian. Yakin? Masih mau lanjutin pertandingan ini? Udah gua bilang, desa Chen ini kampungan. Mana ada orang yang beneran jago. Mending tunduk ke Jepang, mungkin bisa dapat masa depan cerah. Tutup mulut lo, gua mati 3 kali pun gak bakal kayak lo, menjilat sepatu orang Jepang. Lo pengkhianat, gak malu malah bangga. Sungguh biadab, membuat manusia dan dewa marah. Apa hakmu menilai aku? Mengalahkan jenius itu, seluruh desa Chen. Hadak berani bersuara. 10 tahun kemudian, kau masih sama, sekumpulan pengecut. Kau. Siapa pengecut? Kau. 10 tahun lalu, kau sembunyikan adikmu. Sekarang, bersembunyi di belakang anakmu. Jika seluruh Sia, Penchkat Sepertimo, Nisai Penaklukan kami, Orang Timur, akan selesai lebih cepat.
Wilayah Sia Suci, tak boleh diganggu. Orang desa Chen. Tak ada satupun pengecut. APA, kau, si tua ini. Berani tantang Dushe? Hahaha. Betul. Kepala Hualin saja kalah dari Dushe. Kau, Tulang Tua, Ike Camper APA? Ayah, fisikmu tak sekuat dulu. Biarkan aku saja. 10 tahun lalu, demi keluarga. Aku mundur di hadapan anjing timur. Aku menyesal 10 tahun. Sekarang baik. Guodong sudah dewasa. Sukses. Ini tak ada lagi yang kukhawatirkan. Kakak, selama ini aku tak menyalahkanmu. Saat ini, jangan memaksakan diri. Leluhur kita sedang menonton dari atas. Sia dan Timur tak bisa damai. Takkan biarkan anjing Timur berbuat semena-mena di sini. Berani sekali. Sayangnya, cuma orang tua. Boleh kau minta padaku, ku buat kau mati terhormat. Mimpi. Dengar orang timur, kau yang banyak omong. Dengar adikmu 10 tahun lalu patah lengan kanan. Sekarang, lengan kirimu kucabut. Ah, Ayah. ilmu bela diri timurlah yang tak terkalahkan. Cepat bawa dia berobat. Suamiku, jangan sampai kau kenapa-napa. Hei Cenggan Timur, kau sakiti rakyat Sia, hina ayahku. Hari ini tak kuhancurkan kau, aku bukan manusia. Akhirnya datang yang bisa bertarung. Ayo, buat si tua ini santai. Kau sombong, ku balas kau hina rakyatku. Ku balas kau hina ayahku. Kau, serangga busuk. Sisa hidupmu merangkak di tanah. Jamatarla, Bejenggan. Inilah kekuatan petarung Sia. Memang Guodong. Tarungnya sangat memuaskan. Anda memiliki 2 pukulan, tapi hari ini ketiga Anda telah tiba. 10 tahun yang lalu, Anda mengalahkan paman kedua saya. Hari ini kau juga ingin mencari tahu. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tinju bentuk naga. Hahaha. Ini adalah tinju berbentuk naga yang telah lama hilang oleh keluarga Chen. Bagaimana dia bisa menjadi orang terkuat? Kungfu terbaik adalah Anda mencuri seni bela diri keluarga Chen. Didedikasikan untuk para pengkhianat yang tidak dikenali oleh leluhur yang lucu dari orang-orang dongeng. Anda tidak dapat mempelajari metode tinju ini. Lebih baik memberikannya kepada orang dongeng dan biarkan suamiku membawa Anda untuk melihat kekuatan sebenarnya dari Daxia Gu. Kalahkan Daxia Anda dengan seni bela diri Daxia Anda. Sangat keren, pencuri anjing ini hanya menghargainya. 30% dari tinju keluarga Chen. Kekuatan sudah di atas Guodong. Guodong bukan lawannya. Desa Cenja kami akan berakhir. Orang-orang dongeng telah mencuri dan menjara selama berabad-abad. Berapa banyak harta di museum panas saya? Kau mencurinya. Apa kau melihat kalian? Hanya layak diinjak oleh orang-orang dongeng kami. Halo warga Chenku, Wudaikaneken Antaku. Ini adalah kehormatan tertinggi. Tak tahu malu, aku tidak sabar untuk mengambil kulit orang-orang dongeng. Bahkan kalian lebih baik berlutut di tanah dan menyerah. Mungkin masih ada kehidupan anjing. Tidak mungkin mengakui kekalahan. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa dia jenius? Lahir antara langit dan bumi. Tapi berlutut, orang tua tidak bisa berlutut. Kekuatan dan pencuri. Saya ingin mati dengan menggerbangkan hidup saya. Baik, saya akan menghargai orang yang kuat. Mungkin suara menghancurkan tulang Anda akan luar biasa. Remban Dasia sakit. Hentikan Mr. Song Shang. Kompetisi bisa menang atau kalah tetapi tidak bisa disalahgunakan. 3 hari. Apakah Anda ingin melanggar aturan ini? Guodong hanya di konferensi seni bela diri.
Munculnya adalah pilar masa depan Daxia. Jika Anda melawan dia, Anda dapat membuat marah semua orang seni bela diri. Turbulensi sosial. Bagaimana saya bisa mendapatkan 3 di tangan saya dan meminta saya untuk mengampuni dia? Itu akan menjadi anjing saya di sekitar kuil ini dan memanggil 2 lingkaran. Aku akan mengampuni dia seeker anjing. Anjing Jepang. Selama aku masih bernafas. Kelak pasti kubunuh seluruh keluargamu. Kalau begitu, jangan salahkan aku kejam. Guru besar, harapan memang untuk dihancurkan. Hari ini, dengan 2 mayat ini, akan kuperlihatkan padamu betapa hebatnya seni bela diri Jepang. Guru besar Sher telah tiba. Apa yang terjadi di sini? Datangmu tepat waktu. Orang Jepang ini mencuri ilmu bela diri keluarga Chen dan berusaha membunuh anakku. Harap guru besar beri kami keadilan. Kau guru besar Shi? Bagaimana kalian bertiga maju sekaligus? Tak masalah bagiku. Untuk mengalahkan kalian semua. Pertandingan bela diri cukup sampai di sini. Lagi pula, kau mencuri ilmu bela diri Dacia. Kau pencuri. Berani-beraninya sombong. Pahlawan tak dilihat asalnya. Tertinggal berarti dipukul. Pirong Dacia. Bahkan ilmu bela dirimu sendiri tak bisa kuasai. Bertarung saja harus beramai-ramai baru berani maju. Itulah lelucon sesungguhnya. Keterlaluan. Lehate ITU. Bahkan seorang wanita tak tahan ingin naik panggung. Bisa dilihat betapa berbakatnya kalian berdua. Bagaimana kalau kalian semua maju sekaligus? Aku sendiri lawan 100 orang. Masih lebih dari cukup. Berkelahi, hentikan sampai di sini. Apalagi kau mencuri ilmu bela diri Dacia. Kau adalah pencuri, berani-beraninya sombong. Pahlawan tak dilihat asalnya. Tertinggal berarti dipukul. Hirang Dacia. Bahkan ilmu bela dirimu sendiri tak bisa kuasai. Bertarung saja harus beramai-ramai baru berani maju. Itulah lelucon sesungguhnya. Keterlaluan. Lehate ITU. Bahkan seorang wanita tak tahan ingin naik panggung. Bisa dilihat betapa berbakatnya kalian berdua. Bagaimana kalau kalian semua maju sekaligus? Aku sendiri lawan 100 orang. Masih lebih dari cukup. Kau? Sombong, berani Dacia. Milik Dacia, meski sehelai bulu. Kau takkan bisa mengambilnya. Kau berani. Aku sudah hancurkan jurus tinju Chen Mu. Pertandingan dilanjutkan. Sekarang lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Kemari. Orang sakit Dacia. Kau hanya seekor anjing tua yang bisa diinjak-injak. Berhenti. Kau tahu siapa anaknya? Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh desa Chen. Serahkan naga pukulan. Naga pukulan sudah lama hilang, lenyap. Tak ada lagi yang bisa menguasai jurus legendaris yang punah ini. Kalian petarung Daxia jangan harap bisa kalahkan Dongying. Kau. Baik. Aku kirim kau ke liang kubur. Siapa yang berani? Hahaha. Ayah, kenapa? Dia. Semua orang di sini harus mati. Songsheng, Peterong terhebat Dongying. Katanya di arena pertarungan, dia tak pernah kalah. Meski Desa Chen punya juara dunia sekalipun, mungkin. Bukan tandingannya. Desa Chen dalam bahaya. Siapa yang berani sentuh ayahku? Aku. Godong. Terlalu cepat, tak ada kesempatan balas. Tuan Songshang, ini kuma pertandingan. Daxia dan Dongying punya perjanjian damai. Jangan sampai. Ambil nyawa petarung Daxia. Tenang. Aku kendalikan tenagaku. Pasti dia masih hidup. Tapi sisa hidupnya, mungkin cuma bisa bernapas seadanya. Bukannya mau bertanding? Aku akan lawan setiap orang di desa Chen, satu persatu. Aku jamin, siapa naik panggung, hidupnya lebih buruk dari mati. Siapa berikutnya? Guodong saja kalah. Kalau kita naik. Bagaimana teller lawan batu? Keluarga Songshang turun temuran oli bela diri. Punya sejarah ribuan tahun. Kerjanya enak-enak mereka. Latih bela diri sejak usia 3 tahun. Kita bukan lawannya. Tuan Songs Hang. Kau jelas-jelas pakai pertandingan untuk bunuh rakyat Dacia. Kalau bukan ada perjanjian damai ITU.
Aku pasti basmi seluruh desa Chen, tak ada sisa. Sekarang, aku ikut aturan pertandingan kalian. Ada yang salah? Atau kalian takut? Peterang Dasya Kuma Penchkat, Tak Berani Lawan. Aku yang maju. Sayang bunuh cantik sepertimu. Kalau kau minta, aku pacari kau di depan umum. Aku bisa kabulkan. Aku temani kau bertanding. Cuma master tingkat kota, berani lancang di depanku? Kalau kau kalah, bawa orangmu pergi dari desa Chen. Tenang, Kalian takkan menang. hari ini, semua orang pasti bercucuran darah di aula leluhur. Master apaan sih? Rapu Kayak Kurtas. Petarung Daxia cuma macan kertas semua. Kamu yang cari masalah kan? Aku kasih puas. Satu lagi yang mau jadi tumbal, Tuan Songshang. Aku akui ilmu bela dirimu jauh lebih tinggi dariku. Tapi kalau kau bantai desa Chen, negara Daxia pasti akan kirim para jagoan untuk buru kau. Aku sarankan jangan cari masalah lagi. Keluarga Songshang kami semua pemberani dan jago perang. Rakyat dan prajurit Daxia yang sudah kami bunuh. Paling sedikit ratusan ribu. Carry masalah lagi. Lalu kenapa? Kalian orang Daxia, nanti cuma jadi tulang belulang. Jadi arwah di bawah pedangku. Bunuh kalian orang Jepang ini. Desa Chen kalian terkenal jenius, masih keluarga bela diri? Leluhur kalian di medan perang, juga pengecut yang dibenci. Ha, prajurit lebih baik mati daripada China. Kami bukan pengecut. Apalagi orang lemah. Negara kecil Jepang sakiti saudaraku, hina leluhurku. Hari ini jadi hantapan. Aku tarik kau ke neraka. Datang satu, kebunuh satu. Hentikan. Datang dua, kebunuh sepasang. Song, aku akan buat kau bayar mahal. Dasar bodoh, mau ngapain naik? Godongku saja kalah lawan dia. Kau ini cuma mau mati, ya? Kami pria belum kalah total. Belum giliran kalian bertindak. Kakak seperguruan. Aku tak mau lihat ada yang terluka lagi. Aku yang terhebat di dunia. Aku bisa kalahkan dia. Yang terhebat. Lari paling cepat kali. Aku takkan lawan kau. Aku hanya akan buat kau merasakan kenikmatan. Senang seperti dewa. Kau. Chen Dahai. Kau suruh anak perempuan gantikan kau? Keluarga Chen. Memang sifat pengecut sudah mendarah daging, ya? Wahaha, rupanya kau anak dari jenius. Setahun yang lalu itu. Surokanae? Tunggu aku kalahkan dia, aku bawa kau ke Jepang, ke tempatku. Jangan ganggu anakku. Kau mau bertarung? Kalau begitu, aku yang lawan kau. Ayah sekarang bukan lawannya. 10 tahun lalu, aku saja tak takut pada jagoan Jepang ini. 10 tahun kemudian, kau sudah dewasa. Aku malah tak punya beban lagi. Apalagi saudara-saudara kita. Berjuang lawan Jepang, taruhkan nyawa tanpa ragu. Bagaimana mungkin aku hanya diam saja? Aman, dulu aku selamatkanmu. Tapi sekarang nyawa taruhannya. Lebih baik jangan dipaksakan. Iya, lenganmu saja sudah patah satu. Buat aku maju cuma untuk mati sia-sia. Untuk membela desa Chen, biarpun mati, itu mati yang terhormat. Bajingan Jepang, serahkan nyawamu. Kuberikan 10 jurus, kau tetap tak bisa mendekatiku. Jurusan tinju, Dahai ini, memang punya aura juara dunia. Sayangnya, dengan satu lengan, dia tak sehebat dulu lagi. Sekarang giliranku. Kuhormati tekadmu meski cacat, aku juga akan bertarung tangan kosong. Kuantarkan ke alam baka. Ayah, Dulu juara pertama petarung Daxia, kini cuma barang buanganku. Katakan, petarung Daxia paling lemah. Baru kimaafkan. Peterang Dasya, menegakkan hati untuk langit dan bumi. Menentukan nasib rakyat, meneruskan ajaran suci, membuka perdamaian abadi, takkan pernah tunduk pada siapapun. Ini jurusan tinju keluarga Chen yang hilang. Dahai, setelah ternyata paham esensinya. Ini Mr. Hill. Bagus, Dahai pantas disebut pahlawan desa Chen kita. Ginu Jia, balas dendam untuk semua. Akhirnya ketemu yang punya ilmu sejati. 10 tahun ini, aku selalu berharap bisa berdiri lagi di hadapan kalian orang Jepang. Ayahmu menang atasku dengan licik.
Hari ini aku takkan kasih kesempatan lagi. Sial, ayah sudah tak kuat lagi. Ayah, ini bertarung dengan mengorbankan nyawa sendiri. Ayah tak berguna ini, lain tak bisa, cuma jagung les nomor 1. Jagung les nomor 1. Saran aku, bawa si imut ini. Turun panggung, biar nanti jadi anak yatim piatu. Si imut cuma jagung ngomong doang. Bahkan jika Dahai mati hari ini, dia pergi. Sebagai pahlawan, si Awan akan jadi anak yatim pahlawan. Seluruh desa akan merawatnya. Kau ini perempuan. Biasa ke si imut juga jahat kan? Sekarang kok berubah sikap? Jihad dan kebencian negara, tak ada kebencian keluarga. Untuk melawan, bajingan Jepang seperti kalian, bahkan anjing desa Chen, akan bersatu menggigit kalian, kau. Ayah, Kukira jurusan tinju keluarga Chen, kalian sehebat apa? Hanya sisa-sisa tenaga, busur yang sudah melemah. Orang tua ini, penyakitmu sudah parah. Hari ini kuberi kau akhir yang cepat. Sekarang, waktumu telah tiba. Ternyata dia sama sekali tidak berbohong, dia benar-benar. Chen Xiaowan adalah juara dunia. Tidak, dia hanya gadis kecil. Bagaimana mungkin jadi juara dunia? kau menyiksa rakyat, bertindak sewenang-wenang. Kau bilang Daxia tidak punya siapa-siapa. Seorang wanita punya kekuatan sehebat ini? Apa salahnya wanita? Wanita bisa melawan musuh, membela negara, menegakkan keadilan, melindungi yang lemah. Wanita juga bisa jadi juara dunia, menghancurkan kalian orang Jepang. Menggilas kalian ke tanah. Sekarang, pada ayahku, pada semua rakyat Daxia. Sujud minta maaf. Lalu bawa anjing-anjing Jepangmu minggat dari desa Chen. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau tahu posisiku di Jepang? Aku hanya tahu pemenang berkuasa. Sujud, karena kau sombong. Karena kau menyiksa rakyat. Karena kau meremehkan Daxia. Ibu diri Jepang. Sungguh memuaskan. Anak kecil Jepang, akhirnya kau juga seperti ini. Pergilah. Mulai sekarang kau bukan ibuku lagi. Kalian orang Jepang. Berani-berani masuk desa Chen lagi. Akan kubunuh. Aku Song Shang. Seumur hidup tak pernah kalah. Akan kuperlihatkan kehebatan ilmu rahasia Jepang kami. Tidak, aku tak mungkin kalah. Minum obat pun, serang semua pun. Apa gunanya? Tetap tak bisa menggerakkan satu jari Chen Xiaowan pun. Inilah semangat keluarga Chen Daxia yang seharusnya. Memang pantas disebut juara dunia. Ternyata wanita Daxia kami juga bukan lemah. Cheng Xiaowan sendirian bisa menopang seluruh langit desa Chen. Anakku, kau kebanggaanku. Xiaowan adalah kebanggaan Daxia. Aku akui aku tak bisa mengalahkanmu. Tapi selain kau, semua orang jangan harap hidup. On America. Semua pendekar, lindungi rakyat. Song Shanghe, yakin mau lakukan ini? Tindakanmu akan memicu perang dua negara. Rakyat Daxia dan Jepang akan menderita. Ribuan prajurit gugur. Hentikan sekarang. Kalian orang Daxia memang lebih rendah dari kami. Beberapa orang itu hanya seperti memelintir beberapa semut. Kaisar mungkin tidak akan mengingatnya. Benar. Bahkan hari ini, jika aku membunuh semua orang di desa Chen, menurutmu, apakah Daxia akan peduli pada kalian? Mungkin saja. Untuk perdamaian yang kalian sebut, mereka akan tutup mata. Hahaha. 60 tahun lalu, klan Songshan Kami pernah melukai desa Lin kalian. Hari ini, leluhurku bangkit kembali. Fun America. Bunuh untuk balas dendam leluhur.
Ini bukan cara. Kita butuh bantuan segera. Siapa yang berani langsung di wilayah Dacia? Master Provinsi datang. Master Provinsi membawa plakat nomor 1 di dunia. Tidak diselamatkan. Keluarga Songshang. Apa yang kalian lakukan? Tidak mengerti? Aku sedang membunuh prajurit super Daxia kalian. Haha. Semua anjing Jepang, letakkan senjata. Kalah bertarung, lalu menyerang rakyat biasa. Kalian sungguh tak tahu malu, keji. Karena leluhur kami 18 generasi. Siap tangannya berlumuran. Darah rakyat Dacia. Kami terlahir untuk membunuh. Terutama, membunuh orang Daxia. Kamu, Kalian ini benar-benar binatang. Mana dia? Daxia dan Jepang tak akan pernah damai. Gunakan kepalanya. Sebagai persembahan bagi warga desa yang gugur. Sekarang aku antar kau bertemu leluhurmu. yah, Gah. Tebas ke sini. Jangan sekali-kali. Song Shanghe adalah petarung terkuat Jepang. Dan duta perdamaian yang bertugas berhubungan dengan Daxia. Jika dia tewas di desa Chen, Kaisar pasti murka. Dan perang dengan Dacia akan tagak. perang ya perang. Aku tak takut. Leluhur kami adalah jenderal dan pasukan elit di medan perang. Berperang dengan orang Jepang. Semua petarung bahkan rakyat Daxia tak gentar. Apalagi mundur. Tapi kedamaian Daxia hari ini dibayar dengan darah. Para pahlawan, jika perang peka lagi, pasti akan ada lebih banyak korban dan kerugian. Sabar sebentar, angin dan ombak tenang. Ini demi agar lebih banyak orang bisa hidup. Sabar? Dia menghinakan ayahku, menghina Dacia, tak punya mata. Menyiksa sesama. Bagaimana aku harus sabar? Bagaimana mereka yang kehilangan keluarga harus sabar? Tapi semuanya harus mengutamakan kepentingan besar. Kamu harus pikir matang-matang. Persetan kepentingan besar. Aku hanya tahu, nyawa bayar nyawa, itu sudah kodrat. Chen Kan. Sudah kuduga kalian pengecut. Meski aku bunuh ayahnya, kakeknya, dan putrinya, kalian tetap hanya bisa memberi jalan pada kami, orang Dongying. Dengan hormat, mengantar kami keluar. Sekarang kamu mengerti kan? Keluarga Songshang kami, keturunan Ungguo. Lebih tinggi derajatnya, nyawa kami lebih berharga dari kalian. Semut-semut desa Chen ini, Sikalapan Quechua Aliansi Perselatan. berdiri di hadapanku, harus hormat padaku. Pergi sana. Orang Dongying semua, pergi. Siapa bilang mau pergi? Aku belum puas main. Sang Shenghi. Sudah kubiar kau hidup, masih mau apa lagi? Kalian buatku tidak senang. Aku mau kalian semua di sini. Berlutut, sujud 3 kali kepadaku. Kurang ajar. Kau bunuh belasan nyawa di desa Chen kami. Sekarang malam minta kami minta maaf. Sungguh binatang. Betul. Bisa minta maaf pada orang Dongying terhormat. Adalah keberuntungan desa Chen kalian. Kalau tidak patuh, Aku akan bunuh sepuluh lagi. Dia kipwezen. bahkan jika ku bantai seluruh desa kalian, jangan harap sentuh aku sedikit pun. Minta maaf boleh. Tapi berlutut tidak perlu. Minta maaf? Orang lain sudah menindas kita sampai kepala. Kami malah harus minta maaf padanya? Di dunia ini tidak ada logika seperti itu. Sudah kukatakan, utamakan kepentingan besar, Mimi. Jika Dongying bermusuhan dengan Dacia, bisa jadi bersatu dengan 7 negara lain, pasukan mengepung kota. Begitu perjanjian damai pecah, sejuta musuh akan serbu Dacia. Kekuatan pasukan sulit ditahan. Takut sebelum bertempur, inikah kepentingan besar? Biarkan perampas masa lalu. Datang ke wilayah Dacia, bunuh saudara kami, hina pahlawan kami. Tidak ada hukum. Inikah yang disebut kepentingan besar? Perdamaian diperjuangkan, bukan dengan berlutut. Dacia sejak zaman kuno adalah bangsa yang punya keberanian dan harga diri. Lebih baik mati berdiri daripada berlutut memohon. Lutut orang Sia tak mungkin menekuk pada musuh. Ingin kami minta maaf? Mimpi. Lebih baik mati daripada tunduk. Aku rela nyawa ini hilang. Baru kali ini, aku lihat tulang punggung orang Daxia. Tapi serigala sekeras apapun punya kelemahan. Ayah, Kalau kelemahan itu ada di tanganku, jagoan nomor 1 di dunia pun harus berlutut. Jelat sepatuku. ayah, sialan. Mau selamatkan dia? Coba, lihat siapa yang lebih cepat. Gerakanku atau pukulanku? Apa maumu sebenarnya? Sudah kubilang,
semua harus berlutut minta maaf. Atau nyawa ayahmu tidak akan selamat. Desa Chen, kita tak boleh biarkan dia tewas di tangan musuh. Kau janji lepaskan dia kalau kami berlutut. Tentu, para master jadi saksi. Asal kalian Berlutut rapi, aku akan lepaskan dia. kalau berlutut bisa selamatkan Dahai. Aku rela. Paman kedua. Anggap saja ini utangku selama ini. Chen Kan. Bagaimana? Kau, jagoan nomor 1 Daxia. Mau harga diri atau ayahmu hidup? Jangan Xiaowan, jangan berlutut. Kau kebanggaan Dasha kami. Aku cuma tubuh rusak, tak pantas diselamatkan. Terima kasih sudah berkorban untukku. Ilmu bela diriku untuk negara sudah kulakukan. Aku mati tanpa penyesalan. Tidak. Warga Jepang dilarang masuk Daxia. Kau berani bunuh anakku. Siapa ganggu Daxia, pasti kubasmi. Apa maumu? Tangkap dia. 80 tahun lalu, kalian invasi dan bunuh rakyat kami. Hari ini kubalas dengan darah. Karena anakmu sudah mati. Ikutlah dia ke neraka. Sekarang giliranmu. Kau lupa leluhur. Kau jual negara. Kau puja asing. Kau lupa kebencian negara. Kalian semua gila. Ketua Aliansi Pendekar datang. Hari ini, aku datang dengan hadiah untuk pendekar nomor 1 Daxia. Chen Xiaowan. Tidak pernah terpikir hal seperti ini terjadi di desa Chen. Tunggu saya kembali. Kaisar Surga akan mengirim pasukan. Datyasya kalian akan benar-benar hancur. Ketua Persekutuan, hari ini kesalahan ada di pihak saya. Jika Datyasya dan Donging berperang karena saya tidak akan menolak menanggung tanggung jawab apapun. Jangan khawatir, masalah ini masih ada jalan keluarnya. Orang Donging sejak dahulu sakit-sakit nari dan hanya mementingkan keuntungan sendiri di mana saja. Bahkan tidak mengenal sanak keluarga. Jika kita gunakan sedikit tipu muslihat, kita bisa mendapatkan efek menahan mereka. Apa ini? Saya sudah menanamkan racun serigala pada kalian berdua. Kalian harus mengambil penawar racun dari Datyasya setiap setengah tahun. Jika tidak, kalian akan merasakan seperti Mazlum di jantung, sakit dan tertangkan. Kamu mau membalas dendam untuk putramu, atau tetap hidup, pikirkan sendiri baik-baik. Trick Quechua sangat hebat. Kami kagum. Terima kasih Ketua Persekutuan Wulin. Kalian tunggu saja di sini. Aku pasti akan kembali untuk membalas dendam. Terima kasih.